sampai digotong beberapa orang. Saking abote. Lha iku kuncine tok. Kunci brakase, kunci gudangi digotong beberapa orang. Mendane hartanya. Itu ditenggelamkan oleh Allah karena dia tidak pandai bersyukur. Dia sampai ngomong bahwa semua ini adalah karena usahaku, karena jeripayahku, karena kepintaranku. Ditenggelamkan oleh Allah. Ada satu lagi kisah pemilik kebun dalam surat Al-Kahfi itu, ya. Pemilik kebun yang subur, hasil panennya begitu melimpah, akhirnya dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam satu malam. Karena apa? Karena tidak bersyukur. Mengakui bahwa apa yang dihasilkan ini adalah karena jeripayahnya, karena pikirannya, karena kepintarannya. Hingga sampai menafikan Allah, mengenyampingkan Allah, mengingkari bahwa ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya jenengan kalau nggak ada Sabin, nggak ada Tegal, ya kok akeh hamai, kok paneni roto elek, monggo muhasabah. Jangan-jangan aku tidak bersyukur kepada Allah. Ya saya panenan sakmini kok sakmini. Itu ada kisah. Ada kisah di suatu desa itu belantaran sawah wobong, sawahnya banyak orang. Itu semua kena hama tikus kalau nggak salah waktu itu. Kena hama tikus, habis semua. Hanya tinggal beberapa petak di tengah itu yang utuh dan hasilnya bagus. Ternyata punya sedikit adalah milik orang yang soleh, orang yang taat, orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jangan-jangan ujian yang diberikan Allah kepada kita ini mungkin karena kita tidak pandai bersyukur. Jadi orang yang bersyukur akan selalu berhati-hati dan berusaha untuk tidak mengatakan sesuatu yang membuat orang lain tersakiti hatinya. Iya. Oh, panenanmu kok apik yo. Iya. Wong mes kulo wis larang. Mes mutiara. Iya, sing larang mutiara yo. Iya, setahu saya itu sih. Mes sing apik jenenge apa? Mutiara. Tidak salah. Itu bisa menyakitkan sing ngrungokno omongan seperti itu. Iya rek, pancen kudu mampu tuku mes sing larang, lampu mes kayak gini ae. Iya kan? Jadi hati-hati dengan lisan. Hati-hati dengan lisan. Bahkan banyak manusia tergelincir karena lisannya. Saking hati-hatinya dengan lisan. Ada kisah Imam Hanafi, Abu Hanifah, pernah sampai dituturi, dinasihati oleh anak kecil. Suatu hari itu Imam Hanafi itu berjalan. Di tengah perjalanan dia melihat seorang anak kecil memakai trompa. Ya, trompa itu nopo? Trompa itu kelompen. Iya, betul. Apa nek bahasa ini? Bakia. Nah, jadi ada anak kecil memakai bakia. Begitu Imam Hanafi melihat anak kecil memakai bakia, nanti dia khawatir. Menasihati anak tadi, anak kecil, hati-hatilah kalau berjalan. Kalau memakai bakia itu, awas kepleset.
Loh kersane Allah begini. Anak kecil nanti menjawab, ya Syekh, terplesetnya diriku dari trompa ini, dari bakia ini tidak seberapa dibandingkan terplesetnya dirimu dalam berfatwa. Jadi nasihat kebaikan itu bisa datang dari mana saja dan dari siapa saja. Berkenaan dengan lisan ini tadi, secara nggak langsung Allah menegur Imam Abu Hanifah, ditegur oleh Allah melalui lisannya anak kecil. Masya Allah. Terpresetnya diriku dari trompa ini tidak seberapa dibandingkan terpresetmu dalam berfatwa. Dan hati-hati begini, ujian lisan ini sangat dahsyat, terutama bagi mak-mak ini. Ya. Soalnya mak-mak ini memang sunatullahnya dalam satu hari ini harus mengeluarkan berapa ribu ya kalimat, 8.000 atau berapa, atau 10.000 ya. Sementara kalau pria itu hanya mengeluarkan 2.000 atau 4.000. Jadi lebih banyak perempuan itu harus mengeluarkan suku kata-kata, omongan. Makanya harus dijaga. Dan bapak-bapak juga harus nyadari, nek istri ini cerewet itu ya sunatullah cerewet. Gitu kan? Iya. Dan bapak-bapak harus siap dicereweti. Nek gak cerewetan bojone cerewetan sapa maneh ya. Tapi ya itu, nek ana sing salah istri ini ya oleh cerewet, cuma ngomong sing apik. Ojo sing elek. Saya kadang kalau sudah suntuk gitu, istri ngomong wis meneng sih. Iya. Ini coba nih bapak-bapak sampai takoni. Takon tidak? Toko pasar wis sithik. Coba nih ibu takoni ngono. Takon iki toko pasar golek Banten lho marang kabeh saiki mundak kabeh. Ah iya wis tunggu wis. Mulai bumbu sampai sayur dibahas kabeh. Itu memang sunatullahnya seperti itu. Karena seorang perempuan sunatullahnya harus mengeluarkan begitu banyak kosakata dalam setiap hari. Makanya Rasulullah sampai ketika nanti penghuni neraka itu kebanyakan perempuan. Salah satunya tadi kurang bisa menjaga lisan. Hati-hati. Karena ujian lisan itu, masya Allah. Dalam kehidupan kita tidak akan lepas dari orang yang lisannya tajam. Setajam sih silet lagi biasa untuk itu temen. Baik di dunia nyata maupun dunia maya, ucapan mereka bisa melukai, merendahkan, bahkan memancing emosi. Hari ini, Masya Allah. Terakhir saya dengar kabar itu, ya bukan terakhir ini ya, tahun 2025 atau 2024 ya, itu di Inggris ada pembunuhan yang dilakukan oleh seorang pemuda terhadap 3 anak kecil. Itu diisukan oleh gerakan kiri bahwa yang melakukan pembunuhan itu adalah seorang imigran muslim yang baru datang. Akhirnya tersulut. Sampai-sampai salah satu masjid yang ada di kota tersebut mau dibakar. Itu karena lisan. Tapi ya, Masya Allah, yang imam masjid tadi itu dengan tenangnya malah menemui demonstran, malah tidak masuk ke masjid, malah disukai.